mungkin banyak juga yang bertanya ya, apa sih sebenarnya kenapa tanggal 19 itu disebut dengan Hari Bela Negara? Itu ada sedikit kisah pada saat itu adalah ini kaitannya dengan agresi Belanda kedua, di mana pihak Belanda yang terus-menerus berusaha merebut kembali bekas jajahannya yaitu Indonesia yang pada saat itu sudah merdeka. Ini berusaha terus untuk merebut. Karena apa? Kekalahan perang mereka ini membutuhkan biaya. Dia mereka cukup paham, cukup tahu bahwa Indonesia ini masih kaya sumber daya alam yang harus mereka kembali rebut untuk pertahanan, untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara mereka. Nah, agresi kedua ini tepatnya terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Yaitu dengan penyerangan Belanda dengan mengebom lapangan udara Mekuo. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan Yogyakarta. Jadi pada saat itu Mekuo, lapangan terbang Mekuo itu dibombardir oleh Belanda. Dan sementara memang pemerintahan pada saat itu ada di Yogyakarta. Para tokoh ada di Yogyakarta. Tetapi pada pagi harinya tanggal 19 Desember sebelum sempat direbut oleh Belanda, Bung Karno pernah segera mengirim telegram kepada Perdana Menteri Kemakmuran, saya lupa nih, benar saya catat. Ya, jadi Menteri Kemakmuran yaitu Safrudin Prawironegoro yang kebetulan ada di Bukit Tinggi ya. Beliau ada di Bukit Tinggi. Di situ Bung Karno mengatakan untuk segera membentuk pemerintahan darurat, ya, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Apabila para tokoh-tokoh ini ditangkap. Dan memang ternyata betul sore hari atau siang itu Bung Karno, Bung Hatta, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang ditangkap oleh Belanda dan kemudian dibuang di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, itulah yang latar belakangi kenapa tanggal 19 Desember itu dikatakan sebagai Hari Bela Negara. Ini salah satu sebelumnya aja nanti kita bisa baca-baca dan adik-adik mungkin juga, ini kebetulan juga ada mahasiswa kami dari UPN untuk membaca lagi tentang sejarah ini karena sejarah ini juga menjadi penting. Selain itu mungkin akan timbul pertanyaan, apa sih peran atau pentingnya bela negara ini? Nah, pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan ya, mengulang kembali bahwa bagaimana menanamkan nilai-nilai kesadaran bela negara ini sebagai fondasi, ya, fondasi kekuatan bangsa untuk menjaga tetap utuhnya dan tegaknya NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dan berbagai tantangan dan ancaman yang masih akan terus menghantui perjalanan kehidupan bangsa dan bernegara ini. Jadi kenyataannya kita lihat hari ini kita tidak masuk dalam perang yang nyata ya, artinya perang antar negara tembak-tembakan itu tidak. Tapi sekarang ini perang sudah berjalan melalui hoak, melalui medsos dan sebagainya. Bahkan adu domba juga terjadi, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, juga Gus Soleh segala macam. Bagaimana kita dengan mudahnya berseteru antara kelompok ormas yang merasa punya massa, hanya masalah-masalah sepele, akhirnya berbenturan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian karena hal-hal yang semacam ini kalau kita biarkan akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tentunya akan menjadi bibit-bibit yang tidak mengenakan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, program bela negara sendiri ini merupakan satu program prioritas ya yang diprioritaskan pada saat itu oleh Presiden Jokowi pada tanggal 10 Desember
tahun 2014 dengan diharapkannya kesadaran bela negara adalah terwujudnya tekad, sikap, perilaku, dan tindakan bela negara yang juga menjadi bagian dari upaya penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan. Selanjutnya ini juga banyak pertanyaan, mengapa bela negara itu perlu dilaksanakan? Ini adalah satu program yang digulirkan pemerintah juga melalui Kementerian Pertahanan, bahwa program bela negara itu program yang ditunjukkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai luhur Pancasila, kebinekaan, solidaritas, dan kebersamaan sebagai satu bangsa, patriotisme dan nasionalisme, sehingga muncul kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa dan negaranya, yang pada akhirnya menjadi kesadaran rela berkorban dalam membela negaranya. Nah, timbul pertanyaan kembali, apa yang menjadi alasan utama bela negara itu perlu dilaksanakan? Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik saya, serta saudara-saudara saya yang saya hormati dan saya cintai, bahwa kalau kita tinjau dari aspek legalitas formalnya atau dasar hukum, kegiatan bela negara ini merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Ya. Ini tertuang di mana? Tertuang dalam pasal 27 ayat 3, di mana bunyinya ya, dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu yang termaktub di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini diperkuat lagi dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, ini pengertian bela negara ya, mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Haji. Sedikit saya ulangi, ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam pasal 9 ayat 1. Pengertian bela negara adalah upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ini salah satu aspek ya, salah satu aspek utama kenapa bela negara itu dibutuhkan. Yang kedua juga bahwa bagaimana kok dikatakan perlu bela negara. Ini adalah ucapan syukur kepada kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bayangkan, negara kita adalah negara kepulauan ya, yang hari ini aman, subur, dan indah, dan kaya akan sumber daya alam. Juga memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan latar belakang ya, sosiokultural. Namun kita masih bersatu dalam kerangka NKRI.
Nah, untuk menjaga itu, maka sudah selayaknya semua warga negara berhak dan wajib untuk membela negara tercinta ini.